Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar, kelas 12A Nautika, NIS 12198917. Materi Dinas Jaga P2TL dengan guru pembimbing Bu Rini Megawati. Di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL, yaitu aturan ke-7. Resiko atau bahaya tubrukan. Sebelumnya, apa itu P2TL? Secara singkat, P2TL yaitu peraturan pencegahan tubrukan di laut yang diberlakukan secara internasional bagi seluruh kapal di laut bebas dan di semua perairan yang saling berhubungan serta dapat dilayari oleh kapal di laut. Pada bagian 7 P2TL yang berisi resiko atau bahaya tubrukan di laut. Pada bagian A, semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Di sini berarti setiap kapal yang memiliki resiko tubrukan harus dianggap bahwa resiko tubrukan itu ada. Maka dari itu, untuk menentukan atau melihat ada atau tidaknya resiko tubrukan, setiap kapal harus mengoperasikan atau menggunakan semestinya alat navigasi yang tersedia. Jika sudah mendapat kabar atau kepastian adanya peluang, maka harus mengambil tindakan. Atau jika ragu-ragu, maka bahaya tubrukan dianggap ada. Pada bagian B, penggunaan pesawat radar harus dilakukan dengan tepat jika dipasang di kapal dan bekerja dengan baik, termasuk penyimakan jarak jauh untuk memperoleh peringatan dini akan adanya bahaya tubrukan dan pelacakan posisi radar atau pengamatan sistematis yang sepadan atas benda-benda yang terindra. Di sini berarti resiko tubrukan dapat dilihat melalui alat navigasi di kapal. Contohnya radar. Officer harus dapat mengoperasikan radar sebaik mungkin dan semestinya, dan tetap waspada agar mendapat peringatan dini. Yang C, praduga tidak boleh dibuat berdasarkan oleh keterangan yang sangat kurang, khususnya keterangan radar. Pada bagian ini berarti peringatan akan bahaya tubrukan tidak boleh hanya diambil melalui radar saja, harus disertai dengan peralatan navigasi yang menunjang, contohnya ECDIS atau ARPA. Pada bagian D, dalam menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan, pertimbangan-pertimbangan berikut ini termasuk pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan. 1. Bahaya demikian harus dianggap ada jika baringan pedoman kapal yang sedang mendekat tidak menunjukkan perubahan yang berarti. 2. Bahaya demikian kadang-kadang mungkin ada, walaupun perubahan baringan yang berarti itu nyata sekali, terutama bila mana sedang menghampiri sebuah kapal dengan jarak yang dekat sekali. Di sini berarti jika semakin lama posisi baringan pedoman semakin mengecil, maka officer harus mengambil keputusan. Atau jika officer itu ragu-ragu, maka bahaya tubrukan itu dianggap ada. Mengecil baringan pedoman berarti, sebagai contoh, pada jam 10 kita membaring posisi kapal kita dengan kapal lain dan mendapatkan CPA atau Closest Position of Approach 60 derajat. Kemudian pada jam 13 kita membaring lagi dan mendapatkan CPA 40 derajat. Maka disimpulkan bahwa bahaya tubrukan itu ada. Jadi sebagai officer kita harus bisa menentukan peringatan dini agar tidak terjadi bahaya tubrukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.